Malam itu, Jakarta terasa lebih lembab dari biasanya. Angin bulan Oktober membawa aroma aspal basah dan selokan yang menguap, menciptakan lapisan udara yang lengket di kulit. Rio menepikan motor metiknya di sebuah ruko yang sudah tutup di daerah Jakarta Selatan. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 11.45 malam. Matanya perih, punggungnya terasa seperti dipalu. Namun, target poin hari ini belum tercapai. Cicilan motor dan uang kos mendesaknya untuk tetap memelototi layar ponsel, menunggu satu bunyi ting yang menyelamatkan. Dan bunyi itu pun datang. Sebuah pesanan masuk. Rio hampir tersedak asap rokoknya sendiri saat melihat detailnya. Bukan karena jaraknya, tapi karena jumlahnya. Martabak manis spesial keju coklat 8 loyang, sate ayam 200 tusuk, nasi goreng gila 15 bungkus, es campur 10 bungkus. Total harganya mencapai jutaan rupiah. Jantung Rio berdegup kencang. Ini bukan orderan biasa. Ini orderan paus. Jika ini orderan fiktif, habislah dia. Tapi jika ini asli, poinnya akan langsung tutup dan bonus insentif akan cair. Jarinya gemetar menekan tombol terima. Rio mengambil pesanan itu dari 3 pedagang kaki lima berbeda. Membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk mengumpulkan semuanya. Kantong-kantong plastik besar kini bergelantungan di stang motor, di gantungan tengah, bahkan di jok belakang yang diikat tali karet. Motornya terasa berat dan oleng. Jalan menuju lokasi itu semakin lama semakin sepi. Lampu jalan mulai jarang, digantikan oleh keremangan pohon-pohon besar yang menaungi jalan aspal yang rusak. Jalan Kamboja ujung, ternyata benar-benar di ujung. Itu adalah jalan buntu yang berbatasan langsung dengan area tanah kosong bekas sengketa. Namun, di ujung jalan gelap itu, sebuah rumah berdiri kontras. Rumah itu besar, bergaya kolonial Belanda dengan pilar-pilar tinggi yang kokoh. Berbeda dengan rumah-rumah terbengkalai di sekitarnya, rumah nomor 13 ini tampak terawat. Lampu terasnya menyala dengan cahaya kuning hangat yang mewah. Halamannya bersih, meski dikelilingi pagar tembok tinggi yang tertutup tanaman rambat. Rio mematikan mesin motor. Kesunyian langsung menyergap, hanya diselingi suara jangkrik yang bising. "Permisi, Koprut," seru Rio. Suaranya sedikit bergetar. Tak sampai 10 detik, pintu jati besar itu terbuka tanpa suara. Tidak ada derit engsel, seolah sudah diminyaki dengan sempurna. Keluarlah sosok itu. Rio terpaku, seorang wanita muda berdiri di ambang pintu, bermandikan cahaya kuning lampu teras. Usianya mungkin sekitar awal 20-an, kulitnya seputih susu, kontras dengan rambut hitam legam yang terurai panjang hingga pinggang. Wajahnya memiliki kecantikan klasik yang jarang ditemui di Jakarta yang modern. Alis tebal, bibir merah alami yang penuh, dan mata yang sayu namun tajam. Namun, yang membuat Rio menelan ludah bukanlah wajahnya saja, melainkan apa yang dipakainya. Wanita itu hanya mengenakan daster satin tipis berwarna merah muda. Kain itu begitu halus dan jatuh mengikuti lekuk tubuhnya yang ramping namun berisi. Di bawah sorot lampu, daster itu menjadi semi-transparan, memperlihatkan siluet tubuh yang membuat darah muda Rio berdesir panas. Angin malam yang berhembus membuat kain itu menempel ketat di kulitnya.
Malam mas, suaranya lembut mendayu seperti lonceng kecil yang tertiup angin. Malam mbak, Rio tergagap, berusaha keras menjaga pandangannya tetap sopan, meski mata nakalnya mencuri pandang ke arah belahan dada yang sedikit terekspos. Ini, pesanannya banyak banget mbak, ada acara syukuran atau pesta ya? Wanita itu tersenyum, senyum yang aneh. Bibirnya melebar sedikit terlalu banyak, tapi Rio terlalu terpesona untuk menyadarinya. Nggak ada pesta kok mas, cuma buat saya sendiri, jawabnya. Dia melangkah maju mendekati pagar. Aroma bunga melati yang sangat kuat tiba-tiba tercium, menutupi bau aspal dan keringat Rio. Sendiri, Rio menaikkan alis, akal sehatnya mencoba memberontak. Ini porsi buat 20 orang loh mbak. Saya saya lagi lapar banget mas, sangat lapar, bisiknya. Matanya menatap tajam ke arah leher Rio, seolah leher itu adalah bagian dari menu. Nama saya Sari. Rio menurunkan makanan-makanan itu. Sari membayarnya tunai. Uang yang diserahkan terasa dingin dan kaku. Lembaran 100 ribuan baru yang licin. Saat jari mereka bersentuhan, Rio tersentak. Kulit Sari sedingin es, seolah dia baru saja keluar dari ruang pendingin. Terima kasih ya Rio, ucap Sari membaca nama di jaket Rio. Rio pulang dengan perasaan campur aduk, bingung tapi juga bergairah. Bayangan tubuh Sari dalam balutan daster tipis itu menari-nari di kepalanya sepanjang jalan pulang. Keesokan harinya, di jam yang sama, pesanan itu muncul lagi. Pizza jumbo 5 loyang, burger 20, ayam goreng 5 ekor. Alamat yang sama, Jalan Kamboja Ujung, nomor 13. Rio tidak berpikir dua kali, dia menyambar orderan itu. Kali ini rasa penasarannya bercampur dengan harapan untuk melihat Sari lagi. Dan benar saja, Sari menyambutnya. Kali ini dia memakai lingerie panjang berwarna hitam, dibalut jubah tipis yang tidak dikancingkan. Dia terlihat lebih hidup dari kemarin, pipinya lebih merona. Rio lagi, sapa Sari, senyumnya semakin lebar. Kamu cepat sekali sampainya. Demi pelanggan spesial mbak, koda Rio. Keberaniannya mulai muncul. Interaksi itu berlangsung singkat namun intens. Sari memberikan tips yang besar, 50.000. Bagi Rio ini adalah tambang emas. Pelanggan cantik, seksi, kaya, dan royal. Apa yang salah? Seminggu berlalu, pola itu berulang setiap malam. Menunya selalu gila-gilaan dan Sari selalu tampil dengan pakaian yang semakin minim dan menggoda. Daster dengan kancing terbuka, baju tidur sutra yang menerawang, hingga terkadang hanya berbalut handuk kimono yang longgar. Rio mulai berubah. Dia tidak lagi peduli dengan orderan siang hari. Dia tidur sepanjang siang dan bangun hanya saat matahari terbenam, menunggu jam 11 malam untuk mendapatkan jatah orderan Sari. Di pangkalan ojol, Rio mulai membual. Bro, aku punya langganan paus. Cewek cantik banget, masih muda, tinggal sendirian di rumah besar. Cerita Rio pada Ujang, teman seperjuangannya, sambil menyeruput kopi hitam. Ah, halu kamu, cewek cantik sendirian pesan makan segunung tiap malam. YouTuber kali, tanya Ujang skeptis. Bukan Jang, dia bilang dia lapar, tapi bodinya, aduh ampun deh, gitar Spanyol aja kalah Jang. Tiap aku datang, bajunya itu loh, Jang, tipis banget, kayak mengundang aku buat masuk gitu loh. Mata Rio berbinar liar. Hati-hati kamu yo, jangan-jangan simpanan pejabat, atau lebih parah, bukan orang.
celetuk Ujang. Rio tertawa keras. Setan mana yang punya uang, Jang? Nih lihat. Rio membuka aplikasi dompet digitalnya. Saldonya jutaan rupiah. Hasil ia menyetor uang tunai dari Sari ke rekening bank, lalu memindahkannya ke aplikasi agar terlihat keren. Uang asli bro, wangi lagi. Ujang yang penasaran diam-diam mencatat alamat yang tertera di riwayat aplikasi Rio saat Rio pergi ke kamar mandi. Jalan Kamboja Ujung, nomor 13. Siang itu, matahari Jakarta sedang terik-teriknya. Ujang didorong rasa penasaran dan firasat buruk membelokkan motornya ke arah lokasi yang diceritakan Rio. Semakin dekat ke lokasi, perasaan Ujang semakin tidak enak. Jalanan itu rusak parah, ditumbuhi ilalang liar di kiri kanan. Tidak mungkin ada orang kaya tinggal di akses jalan seburuk ini. Sampailah Ujang di ujung jalan. Ia mengerem motornya mendadak. Matanya melotot. Di hadapannya memang berdiri sebuah bangunan nomor 13. Tapi itu bukan rumah mewah seperti cerita Rio. Itu adalah reruntuhan. Atapnya sudah ambruk separuh, memperlihatkan kerangka kayu yang lapuk dimakan rayap. Temboknya berlumut hitam dan retak di sana-sini. Halamannya bukan taman rapi, melainkan hutan semak belukar setinggi dada orang dewasa. Pagar besinya sudah karatan dan tergembok mati dengan rantai yang sudah menyatu dengan karat. Di tiang pagar ada papan kayu lapuk bertuliskan, "Tanah ini dijual, sengketa." Gila si Rio, gumam Ujang. Bulu kuduknya meremang di siang bolong. Ini mah rumah hantu. Ujang memotret rumah itu dengan ponselnya. Dia harus memperingatkan Rio. Malamnya di pangkalan, Ujang menarik Rio ke sudut sepi. "Yo, dengerin aku. Kamu harus berhenti ambil orderan itu," kata Ujang serius memperlihatkan foto di ponselnya. "Tadi siang aku ke sana. Ini rumah kosong yo. Kosong melompong, hancur. Gak ada cewek cantik, gak ada lampu teras." Rio menepis tangan Ujang kasar. Dia menatap foto itu lalu tertawa sinis. "Ah, kamu iri kan? Kamu mau nyerobot orderan aku kan? Ini foto lama mungkin, atau kamu salah rumah?" "Demi Allah yo, aku lihat sendiri." "Banyak omong kamu, Jang," Rio membentak. Matanya merah menyala, bukan karena kurang tidur, tapi seperti ada amarah asing yang menguasainya. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi. "Lihat nih, riwayat aku. Sukses, uang masuk. Kalau itu rumah kosong, siapa yang bayar aku? Hantu. Hantu mana bisa transfer uang?" Rio menyalakan motornya dengan marah. "Bilang aja kamu sirik, aku dapat enak." Rio melesat pergi, meninggalkan Ujang yang terpaku cemas. Ujang melihat punggung temannya itu. Rio terlihat kurus, jaket ojolnya yang dulu pas, sekarang terlihat kedodoran. Malam itu, hujan turun deras disertai petir. Rio sampai di depan rumah Sari dengan tubuh basah kuyup. Seperti biasa bagi pandangan Rio, rumah itu berdiri megah dan hangat. Sari sudah menunggu di pintu. "Ya ampun Rio, kamu basah kuyup," ucap Sari. Kali ini dia mengenakan gaun tidur sutra putih yang sangat tipis. Air hujan yang tempias membuat kain itu menempel di tubuhnya, memperlihatkan warna kulit dan lekuk tubuhnya dengan jelas. Tidak ada lagi imajinasi, semuanya terpampang nyata. "Masuk dulu yuk Rio, keringin badan nanti kamu sakit loh," ajak Sari. Tangannya mengulur menyentuh pipi Rio. Sentuhan itu dingin, tapi bagi Rio rasanya menyejukkan. Akal sehat Rio sudah lama mati. Dia mengangguk, memarkir motor dan melangkah masuk melewati ambang pintu. Interior rumah itu remang-remang, hanya diterangi lilin-lilin besar di setiap sudut.
Wangi melati begitu menyengat hingga membuat kepala sedikit pusing. Perabotannya terlihat antik dan mewah. Sofa beludru merah, lukisan-lukisan tua, dan tirai tebal yang menutup semua jendela. "Duduklah," bisik Sari. Dia duduk di samping Rio di sofa. Sangat dekat. Paha mereka bersentuhan. Rio gemetar, bukan karena dingin, tapi karena gairah yang meluap. Sari menatapnya dengan mata yang hitam pekat, seolah menyedot jiwa Rio. "Aku kesepian, Rio. Makanan itu membosankan. Aku butuh kehangatan," bisik Sari di telinga Rio. Nafasnya berbau bunga kandil. "Kamu mau nemenin aku, Rio?" Pertahanan Rio runtuh. Malam itu di ruang tamu yang suram, mereka bersetubuh. Rasanya luar biasa nikmat bagi Rio, namun aneh. Rasanya seperti dia sedang tenggelam ke dalam lautan es yang membakar. Setiap kali dia mencapai puncak, dia merasa ada sebagian tenaganya yang tersedot keluar, ditarik paksa dari pori-porinya. Tapi wajah Sari, setiap detik berlalu, Sari terlihat semakin cantik. Kulitnya yang pucat menjadi merona, matanya bersinar, dan tubuhnya terasa semakin kencang dan muda. Sebaliknya, saat Rio pulang pagi harinya, dia harus menyeret kakinya. Tulang-tulangnya terasa ngilu, pandangannya kabur. Hal ini berlanjut selama seminggu penuh. Rio sudah tidak pulang ke kosan. Dia tidur di teras ruko sebentar, lalu malamnya kembali ke pelukan Sari. Dia tidak lagi peduli dengan uang. Dia hanya butuh Sari. Dia butuh penyatuan itu. Tubuh Rio menyusut drastis. Pipinya kempot, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat. Kulitnya kering bersisik dan berwarna kelabu. Teman-teman ojolnya tidak lagi mengenalinya. Dia tampak seperti mayat berjalan. Namun di mata Rio, saat dia bercermin, dia merasa dirinya gagah perkasa karena bisa menaklukkan wanita secantik Sari. Malam Jumat Kliwon. Ini adalah malam ke-14 sejak pertemuan pertama mereka. Rio datang tanpa membawa motor. Motornya sudah dia gadai kemarin karena dia butuh uang tunai untuk membelikan Sari hadiah yang diminta wanita itu. Kembang 7 rupa dan minyak serimpi. Rio berjalan kaki sejauh 5 kilometer ke rumah itu, terseok-seok. Nafasnya berbunyi "Hi, hi, hi," seperti penderita asma akut. Sampai di depan rumah, pintu itu sudah terbuka. Sari berdiri di tengah ruangan. Dia terlihat memukau, bercahaya, seolah dia adalah Dewi. "Sayangku, kamu datang," sapa Sari. Rio jatuh berlutut, tenaganya habis. "Sari, aku lelah sekali. Aku ingin tidur di sini selamanya." Sari tersenyum. Kali ini senyumnya lebar hingga ke telinga, memperlihatkan deretan gigi-gigi yang sedikit meruncing. "Tentu Rio, malam ini kamu tidak usah pulang. Kamu akan jadi milikku selamanya." Sari membimbing Rio yang sudah setengah sadar menuju kamar tidur utama. Di sana ada sebuah kasur besar dengan kelambu. "Buka matamu Rio, lihat aku," perintah Sari. Rio membuka matanya yang berat, namun tiba-tiba lilin-lilin di ruangan itu padam, digantikan oleh cahaya bulan pucat yang masuk dari jendela yang tirainya terbuka sendiri. Cahaya bulan itu menghapus ilusi. Mata Rio terbelalak ngeri. Wanita cantik yang dipeluknya itu perlahan berubah.
Kulit halusnya melepuh dan mengelupas, memperlihatkan daging busuk dan tulang belulang. Rambut hitam indahnya rontok, menyisakan kepala yang borok. Wajah cantiknya meleleh, menjadi wajah hancur dengan satu mata yang menggantung dan mulut robek yang penuh darah kering. Itu bukan Sari, itu adalah sosok sundel bolong dengan punggung berlubang yang dipenuhi belatung. Rio ingin berteriak, tapi suaranya tercekat, tubuhnya kaku, lumpuh. Dia melihat ke sekeliling kamar, ruangan mewah itu sirna. Dia berada di dalam sebuah kamar reruntuhan yang penuh debu, dan di sudut ruangan menumpuklah gunungan makanan yang dia antar selama 2 minggu itu. Pizza, sate, martabak, semuanya belum disentuh, semuanya sudah membusuk, berjamur, menghitam, dan dikerubungi ribuan lalat hijau dan belatung yang menggeliat menjijikan. Bau busuk bangkai menyeruak menggantikan wangi melati. Kenapa makanannya? Desis Rio Parau. Makhluk itu tertawa. Suaranya bukan lagi denting lonceng, tapi suara berat yang bergema seperti suara dari dalam kubur. Makanan manusia itu hambar, Rio. Makhluk itu mendesis, mendekatkan wajah busuknya ke wajah Rio. Lendir menetes dari dagunya ke pipi Rio. Itu cuma umpan agar kamu datang, agar kamu menyerahkan dirimu sukarela. Makhluk itu mengelus dada Rio dengan tangan kuku panjangnya yang hitam. Yang aku makan adalah hawa nafsu dan milikmu sungguh lezat. Begitu besar, begitu buta. Kamu memberiku makanan sampai kenyang, Rio. Dan sekarang aku akan menghabiskan sisanya. Makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan kegelapan tanpa dasar dan menerjang leher Rio. Pandangan Rio menggelap. Hal terakhir yang dia rasakan adalah rasa dingin yang menusuk jantung dan penyesalan yang terlambat. 2 hari kemudian, polisi memasang garis kuning di sekitar rumah kosong di Jalan Kamboja Ujung nomor 13. Warga berkerumun, menutup hidung karena bau busuk yang menyengat. Ujang ada di sana, menangis sesenggukan saat kantong jenazah berwarna orange dibawa keluar. Mayat Rio ditemukan di ruang tengah, tergeletak di atas lantai tanah yang kotor. Kondisinya mengenaskan. Tubuhnya kering kerontang seolah sudah meninggal berbulan-bulan, seperti mumi yang semua cairannya telah dihisap habis. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang abadi. Polisi menyerahkan barang bukti kepada atasan mereka, sebuah smartphone milik korban. Aneh, Komandan, ujar salah satu polisi. HP-nya masih nyala baterainya. Ujang meminta izin untuk melihat HP itu. Polisi mengizinkan. Ujang membuka aplikasi ojek online milik Rio. Dia ingat betul, 2 hari lalu Rio memamerkan saldo jutaan rupiah di sana. Tangan Ujang gemetar saat melihat layar. Saldo dompet digital, Rp 0. Dan riwayat pesanan, semua riwayat pesanan ke Jalan Kamboja nomor 13 itu hilang. Bersih, seolah tidak pernah terjadi. Namun, saat Ujang membuka galeri foto di HP Rio, dia menemukan satu folder screenshot yang Rio simpan sebagai bukti kekayaannya. Di foto screenshot itu, Ujang melihat kebenaran yang mengerikan. Dalam foto itu, angka-angka saldo yang dilihat Rio sebagai 5 juta atau 10 juta sebenarnya tertulis dalam aksara yang aneh. Dan di foto, uang tunai yang dipotret Rio untuk dipamerkan itu bukan uang merah bergambar Soekarno-Hatta,
Di layar itu terlihat jelas, di atas kasur lusuh, Rio memotret tumpukan daun nangka kering dan beberapa lembar uang kertas mainan zaman dulu yang biasa dibakar untuk orang mati. Di sebelah mayat Rio, polisi menemukan tumpukan tanah kuburan yang dibungkus rapi dengan daun pisang, menyerupai bungkus nasi. Rio tidak pernah kaya, Rio tidak pernah makan enak, dan Rio tidak pernah bercinta dengan wanita cantik. Selama 2 minggu terakhir, Rio telah menyerahkan nyawanya untuk menyetubuhi ilusi dan dibayar dengan sampah yang dia anggap harta karun. Sebuah notifikasi pop-up muncul tiba-tiba di layar HP Rio yang dipegang Ujang, membuat Ujang hampir melempar ponsel itu. Pesan dari Sari. Terima kasih makanannya. Masnya enak sekali. Bintang 5. Dari kejauhan, dari balik jendela lantai 2 rumah kosong itu, sekelebat bayangan wanita berdaster merah tampak tersenyum, lalu menghilang ditelan kegelapan.